semua yang diperbuat dia itu atas perintah dari Allah atau kemauan diri sendiri? Kalau semua apa yang dari Nabi Muhammad itu betul, tetapi semua yang sampai kepada kita yang mengataskan Nabi Muhammad pada hari ini belum tentu betul. Oke, jadi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menciumi batu. Iya. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, Nah, baru saya ciumilah baca batu. tadi. Nggak ada, saya nggak lihat. Di mana ayatnya Muhammad suruh nyiumin batu? Baru saya baca tadi ayatnya. Al-Quran kan hanya menjelaskan segala sesuatu itu secara global. Adapun menspesifikasikannya itu adalah tugas utusan. Oke, jadi kamu berasumsi bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu berdasarkan wahyu semua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semua berdasarkan wahyu, tetapi apa yang sampai kepada kita pada saat ini yang mengataskan Nabi Muhammad belum tentu itu benar dari Nabi Muhammad. Oke, baik. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan Muhammad, segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad berdasarkan wahyu. Iya. Oke, kalau begitu kenapa Allah menegur Muhammad atas apa yang diperlakukan dia? Bukankah itu wahyu? Allah di surah mana itu? At-Tahrim. Oke, misalnya di dalam surat At-Tahrim, bagaimana di situ Muhammad bersumpah dia akan mengharamkan Maria Kipti untuk tidak digauli lagi di ranjangnya Hafsah. Padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah. Bagaimana Muhammad melakukan sesuatu, kata Anda itu adalah wahyu, sementara Allah menegur apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini kan perkataan Anda kalau ya silakan. Ini kan pernyataan Anda menghajar pernyataan Anda yang sebelumnya. Di mana Muhammad melakukan segala sesuatu berdasarkan wahyu, sementara wahyu yang dilakukan Muhammad malah diprotes sama Allah. Artinya Allah memprotes wahyu yang diturunkan oleh dia sendiri. Baik. Mungkin Anda tahu ya sutradara. Ya kan? Sutradara itu adalah perancang sebuah skenario dari lakon seseorang. Jadi Al-Quran itu kan telah diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sempurna. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau malam bahas apa ya bahasanya? Aduh, gimana ya? Azam, kamu jangan bahas dogma. Oke, saya kesampingkan dogma. Saya pakai argumentasi umum saja. Oke, saya lepas. Kita nggak bahas saya buang dogma. Oke. Kalau bahas dogma di channel lain, kita nggak bahas dogma. Oh iya, oke, saya buang. Saya lepaskan. Oke, kita bahas yang argumentasi yang bisa dinalar oleh orang di pada channel umumnya saya saja ya. ini kita tidak bahas dogma. Kalau bahas dogma, kita debat kusir. Oke, siap Edis. Saya hargai Anda. Oke. Silakan. Jadi ayat tersebut ingin mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia, dan ayat tersebut di dalam surah At-Tahrim itu ingin mengkonfirmasi ayat yang di dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi di ayat terakhir itu ya, saya nggak tahu ayat berapa itu, pokoknya di terakhir deh, 10 terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Artinya ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu wajar, seperti lupa, keliru dan lain-lain sebagainya, itu hal yang biasa. Ingin mengkonfirmasi ayat tadi bahwasanya dia hanya seorang manusia, begitu.